Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya, Titin Kusuma. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Pembelajaran Aswaja kali ini kita akan membahas tentang materi ukhuwah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan dalam memahami materi ini dan semoga selalu tetap semangat dalam belajar. Amin. Baiklah, mari kita simak materi berikut ini. Tujuan pembelajaran adalah dapat menjelaskan 1. Pengertian ukhuwah, 2. Dasar hukum ukhuwah, 3. Tipe-tipe ukhuwah, 4. Faktor-faktor timbulnya ukhuwah dan hambatannya, dan kelima, hikmah ukhuwah. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk menjaga hubungan yang baik, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun dengan negara. Dalam ajaran Islam, semua manusia statusnya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah yang berarti saudara, sementara kata ukhuwah berarti persaudaraan. Adapun pengertiannya adalah suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan seseorang terhadap orang atau kelompok lain dalam berhubungan dengan masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan negara yang maju. Dasar hukum ukhuwah terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan surat Ali Imran ayat 103. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmatnya. Berikutnya terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama. Jangan kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Adapun dalam hadisnya, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tipe ukhuwah dikategorikan menjadi 3, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah fiddin al-Islam adalah persaudaraan sesama umat muslim, menjaga tali silaturahmi, saling menghargai, menghormati, hidup berdampingan dengan aman, damai, dan sejahtera. Berikutnya, ukhuwah watoniyah, persaudaraan dalam kebangsaan, maksudnya persaudaraan yang timbul karena sebangsa dan setanah air. Kiai Haji Hashim Asy'ari mempunyai slogan, Hubbul waton minal iman, artinya cinta tanah air termasuk sebagian dari iman. Kemudian ukhuwah basyariyah atau insaniyah, persaudaraan yang timbul karena sesama manusia. Semua umat manusia adalah saudara karena mereka berasal dari ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya ukhuwah dalam masyarakat, yaitu 1.
adanya persamaan dalam keyakinan agama, wawasan, kepentingan tempat tinggal, dan cita-cita. 2. Adanya kebutuhan yang hanya dapat dicapai melalui kerjasama dan gotong royong. Untuk menjalin persaudaraan diperlukan tiang penyangga agar ukhuwah bisa tetap berdiri kokoh. 5 sikap tersebut yaitu saling mengenal atau ta'aruf, saling menghargai dan tenggang rasa atau tasamuh, saling menolong atau ta'awun, saling mendukung tadromun, dan saling menyayangi tarohum. Adapun penjabaran dari 5 sikap ukhuwah Islamiyah yang diajarkan dalam Islam diantaranya adalah 1. Saling mengenal atau ta'aruf. Saling mengenal dan mengetahui antara satu dengan yang lain sangatlah penting dalam masyarakat agar dapat menimbulkan rasa kasih dan sayang sehingga hubungan lingkungan masyarakat akan terjalin dengan baik. Kemudian saling menghargai, tenggang rasa atau tasamuh. Islam mengajarkan agar kita bisa saling menghargai dan tenggang rasa baik dengan sesama Islam maupun dengan orang yang berbeda keyakinan. Berikutnya, saling menolong atau ta'awun. Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Untuk itu, rasa tolong-menolong sangatlah penting dalam kehidupan karena bisa meringankan beban berat yang sedang dipikul. Berikutnya, saling mendukung atau tadlumun. Dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, tentu akan banyak masalah yang timbul. Maka dari itu sangatlah dibutuhkan rasa atau jiwa saling mendukung dan memberikan dorongan sehingga bisa saling menjadi kekuatan dalam menghadapi masalah. Berikutnya adalah saling menyayangi atau tarohum. Kebersamaan yang terjalin secara terus-menerus, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain akan menumbuhkan rasa kasih dan sayang, sehingga akan timbul saling menyayangi dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Faktor yang menghambat ukhuwah adalah membanggakan kelompok secara berlebihan. Berikutnya, sempitnya cakrawala pengetahuan dalam masalah-masalah. Berikutnya, fanatisme atau sikap yang didasari pada keyakinan yang berlebihan. Berikutnya, lemahnya fungsi kepemimpinan dan pemahaman Islam yang tidak menyeluruh. Adapun agar ukhuwah dapat terwujud, maka langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. Persaudaraan Islam hendaknya dimulai dari yang paling kecil. Berikutnya, keteladanan dari para pemimpin umat untuk selalu rukun. Berikutnya, cakrawala berpikir bersifat terbuka, moderat, saling menghargai dan menghormati. Berikutnya adalah sebagai wahana mengembangkan persaudaraan dan persatuan nasional. Berikutnya, silaturahmi yang terjalin dengan baik dan memperbanyak komunikasi antar umat beragama. Berikutnya, hikmah ukhuwah. Ada beberapa hikmah yang harus kita ambil pelajaran untuk menjalin ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan berkah di dunia ini. Antara lain, 1. Terciptanya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Dengan adanya saling tepuk seliro, merasakan kebahagiaan ketika orang lain bahagia, dan merasakan kesedihan ketika orang lain ditimpa musibah, sehingga akan menumbuhkan sikap solidaritas yang kuat di antara sesama muslim. Kedua, menumbuhkan saling pengertian dan tolong-menolong. Seorang muslim akan lebih peduli dan memberikan perhatian yang lebih kepada saudaranya sesama muslim, sehingga menumbuhkan sikap saling tolong-menolong satu sama lain. Ketiga, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila seorang muslim mampu memberikan kasih sayang terhadap muslim yang lain dengan sikap ikhlas, hanya mengharap ridho Allah yang diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, maka kita akan merasakan betapa nikmatnya kebersamaan sebagai umat Islam dan bangsa yang kuat dan kokoh. 4. Terciptanya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Apabila seorang muslim
mampu menghargai dan menghormati orang lain dalam berbagai hal, termasuk menghormati dan menghargai terhadap adanya perbedaan baik dalam hal bahasa, budaya maupun pemahaman agama yang syarat akan perbedaan mazhab dan pendapat, kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup rukun dalam sebuah perbedaan yang dibingkai atas dasar ukhuwah Islamiyah dengan menganggap perbedaan sebagai rahmat atas kasih sayang Allah kepada semua hambanya. Berikutnya, menumbuhkan sikap saling menghargai. Dan berikutnya adalah menenangkan hati manusia. Demikian penjelasan tentang ukhuwah. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.